Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan membahas memahami penerangan listrik satu fasa. Di mana di sini kita akan membahas tentang komponen, simbol dan fungsi dari komponen listrik satu fasa. Baik, lanjut kita masuk ke dalam penerangan listrik satu fasa. Yang pertama itu arus listrik. Arus listrik mengalir hanya pada satu jalur, menghasilkan tegangan yang lebih rendah dibandingkan sistem tiga fasa. Yang kedua itu kegunaannya. Sistem satu fasa biasanya digunakan untuk penerangan di rumah, di kantor, dan bangunan kecil. Terus jenis-jenis sumber listrik satu fasa. Yang pertama itu generator. Fungsinya itu membangkitkan arus listrik dengan memanfaatkan energi mekanik. Yang kedua, transformator. Berfungsi untuk mengubah tegangan arus listrik, meningkatkan atau menurunkan tegangan. Yang ketiga itu baterai. Di sini baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia. Umumnya digunakan dalam sistem cadangan. Terus yang selanjutnya, kabel dan penghantar dalam penerangan satu fasa. Kabel di sini berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber ke beban. Yang kedua itu kabel ground. Di sini dia berfungsi untuk menyediakan jalur aman untuk arus listrik yang bocor ke bumi. Yang ketiga itu kabel listrik, menggabungkan beberapa kabel penghantar dan kabel ground dalam satu seluruh. Terus selanjutnya itu saklar penerangan satu fasa. Yang pertama itu saklar. Di sini saklar berfungsi untuk mencegah dan menghubungkan aliran arus listrik ke beban. Yang kedua itu saklar penerangan, digunakan untuk mengontrol lampu, mematikan dan menghidupkan lampu. Selanjutnya fitting dalam lampu penerangan. Fitting berfungsi untuk menghubungkan kabel listrik ke lampu. Dan lampu itu berfungsi untuk menerima energi listrik dan mengubahnya menjadi cahaya. Terus stabilisator dan MCB dalam sistem satu fasa. Yang pertama itu stabilisator. Dia itu menstabilkan tegangan listrik agar perangkat elektronik terlindungi. Kedua, MCB memutuskan aliran arus listrik secara otomatis jika terjadi arus lebih atau korsleting. Yang ketiga, pembumian dan arde pada sistem satu fasa. Yang pertama itu pembumian. Di sini menghubungkan kabel ground ke bumi. Yang kedua, arde menghubungkan komponen sistem ke kabel ground. Selanjutnya itu pembumian dan arde pada sistem satu fasa. Yang pertama pembumian. Di sini untuk menghubungkan kabel ground ke bumi. Mungkin kita sudah mempelajari tentang pembumian dan sudah prakteknya. Kita ada yang start, kita mengadakan pembumian di situ. Yang kedua itu arde menghubungkan komponen sistem ke kabel ground. Selanjutnya itu perawatan dan pemeliharaan sistem satu fasa. Yang pertama, inspeksi rutin, periksa komponen secara berkala. Yang kedua, pembersihan. Di sini kita harus membersihkan debu dari kotoran. Terus perbaikan komponen yang rusak. Mungkin itulah materi dari saya. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya stabilisator dan MCB dalam sistem satu fasa itu apa perbedaannya? oh perbedaannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan lanjutkan jawab. Pertanyaan dari stabilisator dan MCB itu, di sini stabilisator itu berfungsi sebagai pengaman untuk melindungi perangkat elektronik. Sedangkan MCB itu dia akan terputus jika terjadi arus lebih atau dialiri arus lebih sehingga dia mencegah korsleting. Saya bagaimana? Sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin itulah